Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera para mahasiswa yang saya cintai. Baik, kali ini saya Leli Joko Suryono akan membahas tentang persoalan pendahuluan yang ada dalam hukum perdata internasional Indonesia. Apa itu persoalan pendahuluan? Adalah suatu persoalan yang harus dipecahkan atau ditetapkan lebih dahulu sebelum putusan terakhir atau atas suatu perkara HPI yang dihadapi hakim dapat ditetapkan. Maksudnya begini, di dalam hukum terkadang kita akan menjumpai suatu kasus, misalnya kasus warisan. Ada dua orang, A dan B saling memperebutkan warisan. Nah, pertanyaannya apakah kita langsung menyelesaikan, misalnya ada A, B, C, D, 4 orang merupakan menuntut bahwa untuk dibagi suatu harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris, taruhlah tanah 1000 meter. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita langsung membagi aja? Sudah gampang, karena 4 orang bagi aja 1000 dibagi 4, satu orang masing-masing 250 meter. Apakah seperti itu? Nah, kalau penyelesaiannya seperti itu ya kadang-kadang benar, tapi kadang-kadang juga tidak benar juga. Kalau suatu saat tahu-tahu muncul E kemudian menggugat bahwa yang punya hak atas tanah itu adalah bukan ABCD, tapi yang punya hak adalah E, itu akan muncul persoalan dulu. Makanya sebelum kita membagi warisan, terlebih dahulu kita harus tentukan lebih dahulu apakah ABCD itu merupakan ahli waris dari si pewaris. Nah, untuk bisa menentukan dia sebagai ahli waris dari si pewaris, terlebih dahulu harus ditentukan apakah pada saat pewaris itu hidup, kemudian dia menikah, kemudian melahirkan 4 orang ABCD itu, perkawinannya sah atau tidak. Itu harus kita tentukan lebih dahulu. Jadi tidak bisa begitu ada 4 orang menuntut agar ini dibagi 4 atas harta pewarisan yang ditinggalkan oleh si pewaris, kemudian langsung dibagi, itu kalau tidak ada masalah sih tidak apa-apa. Tapi kalau suatu saat muncul tadi yang saya kemukakan, pihak lain yang ingin mengatakan bahwa bukan ABCD adalah bukan ahli waris yang sah adalah saya. Nah, ini akan muncul masalah. Oleh karena itu, sebelum kita memecahkan masalah yang pokok, kita harus bisa membedakan masalah dulu. Dalam hukum itu biasanya satu masalah itu akan terdiri dari masalah primer dan masalah subsidiar. Bahkan nanti ada masalah tersier, bahkan nanti ada masalah banyak lagi. Jadi tidak hanya subsidiar, ada banyak masalah. Nah, dari banyak masalah dalam satu kasus itu, mana yang lebih dahulu akan kita selesaikan? Nah, tentunya kalau orang hukum biasanya atau pengacara yang sudah profesional, biasanya meskipun di situ ada banyak masalah, dia akan bisa memilih 1 atau 2 masalah yang kemudian dia coba untuk selesaikan dengan harapan menyelesaikan 2 masalah itu otomatis masalah yang lain akan ikut terselesaikan. Nah, masalah yang dia selesaikan inilah yang kita namakan sebagai persoalan pendahuluan. Jadi keputusan terakhir dari suatu persoalan HPI yang diajukan di hadapan hakim suatu negara tergantung dari pemecahan terlebih dahulu daripada suatu persoalan lain. Nah, ada kalanya tadi saya katakan dalam suatu perkara HPI pengadilan tidak saja di hadapan pada masalah utama, tapi juga di hadapan pada masalah-masalah subsidiar. Nah, setelah hukum yang harus mengatur masalah utama ditetapkan melalui penerapan kaidah HPI yang relevan, maka kemungkinan ada kebutuhan untuk menentukan kaidah HPI lain untuk menjawab masalah subsidiar yang berpengaruh terhadap masalah utama. Nah, munculnya persoalan pendahuluan. Persoalan pendahuluan itu timbul apabila keputusan tentang suatu persoalan hukum tergantung kepada ketentuan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum atau persoalan hukum lain. Nah, contoh penerapan persoalan pendahuluan. Dalam suatu persoalan HPI mengenai warisan, persoalan pokok, maka sebelumnya harus ditentukan lebih dahulu apakah perkawinan dari si pewaris sah adanya. Nah, perkawinan dari si pewaris sah atau tidaknya ini disebut sebagai persoalan pendahuluan. Sedangkan persoalan mengenai pembagian warisan itu sebagai persoalan pokok.
Nah, dalam HPI, perkara yang menyangkut perkawinan itu sebagai persoalan pokok, bila salah seorang atau kedua mempelai telah pernah melakukan perkawinan sebelumnya, maka perlu diselidiki dulu apakah perceraian dari pihak yang pernah melakukan perkawinan sebelumnya itu sah atau tidak. Nah, persoalan perkawinan yang sekarang dilakukan seseorang itu harus ditentukan dulu lebih dahulu apakah itu sebagai persoalan pokok ataukah sebagai persoalan pendahuluan. Nah, contoh kasus di sini. Ada seorang warga negara Yunani bernama Aristotle menikah dengan WNI bernama Tumiem di kantor catatan sipil di Jakarta. Kemudian Aristotle meninggal di Jakarta dengan meninggalkan banyak harta benda di Jakarta. Di samping itu dia juga meninggalkan harta benda di Yunani. Nah, kalau kita berdasarkan pasal 16 AB, untuk menentukan warisan ditentukan menurut hukum nasional si pewaris. Si pewaris ini warga negara mana sih? Oh, masih tetap warga negara Yunani. Oleh karena itu, persoalan warisan dari Aristotle harus ditentukan menurut hukum Yunani. Nah, menurut kaidah hukum Yunani, suatu perkawinan dapat dinyatakan sah apabila perkawinan itu dilakukan di gereja. Aristoteles melakukan pernikahan dengan Tumiem di mana? Oh, ternyata Aristoteles dan Tumiem melakukan di catatan sipil. Catatan sipil itu kalau di Indonesia ya bukan gereja, sehingga perkawinan menurut hukum Yunani antara Aristoteles dan Tumiem itu menjadi tidak sah. Karena tidak sah, maka apa? Tumiem tidak berhak atas harta warisan. Itu kalau didasarkan pada hukum Yunani. Persoalannya adalah jika dipakai hukum Yunani, maka perkawinan Aristoteles dengan Tumiem dinyatakan tidak sah, sehingga Tumiem janda Aristoteles tidak akan mendapat warisan dari suaminya. Nah, sebaiknya jika pernyataan sah tidaknya perkawinan itu dipakai hukum Indonesia didasarkan pada tempat di mana perkawinan itu dilangsungkan, maka hukum yang berlaku adalah hukum Indonesia. Nah, kalau itu hukum di Indonesia, perkawinan yang dilakukan Aristoteles dan Aristoteles itu perkawinan yang sah. Bagi mereka yang beragama non-muslim, perkawinan harus dilakukan di catatan sipil, tidak bisa di gereja. Jadi dicatatkan dalam catatan sipil. Nah, sehingga dinyatakan itu sah. Maka kalau menurut hukum Indonesia, Tumiem berhak sebagai warisannya. Nah, persoalannya kita akan menggunakan hukum Yunani ataukah hukum Indonesia. Nah, dalam contoh ini persoalan warisan merupakan persoalan pokok. Sedangkan pertanyaan mengenai sah tidaknya perkawinan antara Aristoteles dengan Tumiem merupakan persoalan pendahuluan. Nah, persoalan mengenai status janda Tumiem harus terlebih dahulu diselesaikan sebelum dapat diambil keputusan dalam perkara warisan Aristoteles. Nah, kalau Anda warga negara Indonesia, kebetulan Anda konsultan hukumnya dari si Tumiem, tentunya akan menggunakan ketentuan pasal 18 AP. Karena dalam pasal 18 AP itu jelas bahwa hukum yang berlaku atas perbuatan hubungan hukum adalah tempat di mana perbuatan hubungan hukum dilakukan. Di mana hubungan hukum perkawinan itu dilakukan di Indonesia, maka untuk persoalan perkawinan antara Aristoteles dan Tumiem itu Tumiem sebagai janda dan berhak atas warisan dari si Aristoteles. Nah, ini kan, nah teori untuk menyelesaikan persoalan pendahuluan itu ada dua di dalam HPI, yaitu dalam pertama disebut sebagai Anknoping, yaitu penyelesaian persoalan pendahuluan didasarkan digantungkan pada lex causae atau hukum asing. Artinya setelah diketemukan bahwa atas persoalan pokok tentang warisan harus dipergunakan hukum Yunani, maka persoalan sah tidaknya perkawinan juga ditentukan pada kaidah hukum Yunani. Kemudian kalau jalan yang kedua pakai Selbstständige Anknoping, yaitu penyelesaian persoalan pendahuluan didasarkan pada aturan hukum yang berdiri sendiri. Artinya dengan tidak mengindahkan hukum Yunani, maka hakim Indonesia dapat menggunakan ketentuan pasal 18 AB untuk menentukan persoalan pendahuluan tentang sah tidaknya perkawinan yang dilakukan. Nah, ini yang terkait dengan persoalan pendahuluan. Nah, persoalan pendahuluan itu bisa dilakukan
satu tahap seperti tadi, itu dilakukan satu tahap dalam kasus Aristotle dan Tumiam, tapi bisa pula dilakukan dalam 2 tahap. Misalnya persoalan bisa muncul lebih dari sekali dalam serangkaian peristiwa tertentu. Misalnya dalam masalah warisan, peristiwa ditentukan lebih dahulu sah tidaknya kedudukan ahli waris dan kedudukan anak, persoalan pendahuluan tahap pertama. Tetapi untuk menentukan hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan apakah perkawinan kedua orang tuanya sah tidaknya, itu untuk menentukan terkait dengan sah tidaknya sebagai ahli waris. Bila salah seorang dari kedua orang tua anak telah pernah kawin sebelumnya, maka juga harus ditentukan apakah perkawinannya dulu secara sah telah bercerai atau tidak, atau telah pisah atau tidak. Itu juga harus ditentukan sah tidak perceraiannya dan seterusnya. Jadi itu untuk menentukan soal warisan itu tidak hanya sekedar dibagi selesai, tapi kita harus menentukan dia sebagai ahli waris sah atau tidak. Untuk bisa menentukan ahli waris sah atau tidak, kita harus ditentukan lebih dulu apakah perkawinan dari ahli waris itu sah atau tidak. Jika perkawinannya itu tidak sah, misalnya perkawinannya itu dilakukan secara siri. Pertanyaannya, apakah perkawinan siri itu sah atau tidak? Bagaimana supaya perkawinan siri itu disah? Nah, kalau dalam hukum Islam maka dia harus mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai perkawinan yang sah. Itu biasanya kan dilakukan seperti itu. Ya, itu dilakukan dengan beberapa tahap. Nah, ini barangkali yang bisa kita bahas terkait dengan persoalan pendahuluan. Ada kurang lebihnya, mohon maaf apabila semoga bermanfaat bagi saudara-saudara mahasiswa sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.